Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-49 dan setelahnya dari surah An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidak engkau melihat wahai Rasul kepada orang-orang yang yuzakkuna anfusahum, yang memuji-muji diri mereka, menyanjung-nyanjung diri mereka, perbuatan mereka, dan menganggap diri mereka adalah orang-orang suci, orang-orang bersih. Dan ini anggapan tidaklah dibenarkan karena Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian menganggap suci diri-diri kalian karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Yang ada adalah usaha membersihkan diri, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak melakukan amal saleh. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih bertakwa, yang lebih banyak amal solehnya. Karena cabang-cabang atau pintu-pintu kebaikan ini sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Boleh jadi saudara kita mungkin kita lihat biasa-biasa saja, ternyata dia menekuni satu bidang yang kita tidak tekuni. Dari kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Oleh karena itu tidak ada seorang pun boleh menganggap bahwa dirinya lah yang lebih suci, lebih bersih, lebih banyak amal saleh yang dia lakukan. Anggapan diri bahwa dialah yang paling banyak beramal saleh, dialah yang paling melakukan kebaikan, dialah yang paling bersih, paling suci, paling tidak ada dosa. Ini anggapan buruk. Barakallahu fikum. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan balillahu yuzakki man yasha. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memuji siapapun yang Allah ingin puji dari hamba-hambanya. Allah yang akan mensucikan siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Wala yudlamuna fatila. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurang-urangi amalan dan usaha siapapun
walaupun hanya sekedar sama seperti fatila. Fatila ini adalah semacam benang atau semisal benang yang ada pada biji korma. Tapi kalau kita buah korma, yang membungkusnya itu dari sesuatu yang tipis. Setelah kita buka ada biasanya selaput yang membungkusnya, itu namanya kitmir. Kitmir, selaput yang membungkusnya setelah buah, kitmir. Kemudian karena korma itu bijinya sama seperti kurang lebih biji kopi bentuknya, ada lekukan bagian dalam sini. Biasa ada semacam benang yang ada di sini, yang katakan fatila. Kemudian di punggung biji itu ada tempat tumbuhnya, tempat keluarnya kecambah korma, itu namanya nakira. 3 ini disebutkan dalam Al-Quran, barakallahu fikum, menunjukkan tentang sedikitnya. Barakallahu fikum. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya walaupun segini modelnya. Wala yudlamuna fatila. Baik. Ini perumpamaan yang Allah SWT perumpamakan, menunjukkan tentang sedikitnya, bukan berarti lebih sedikit dari itu Allah berlaku aniaya, bukan artinya demikian. Tapi ini adalah pemutlakan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak menzalimi siapapun. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan kadar dan usaha masing-masing. Oleh karena itu tidak ada seorang pun boleh membanggakan diri di atas yang lainnya. Karena makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia ini sungguh sangat banyak. Sungguh sangat banyak. Boleh jadi ya Anda bersama dengan orang-orang yang Anda di sekitar Anda yang paling unggul. Tapi lebih luas dari itu, mungkin Anda tidak ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berpidato, seseorang bertanya kepada Musa, "Ya Nabi Allah, man a'lamun nas?" Wahai Nabi Allah, siapa gerangan manusia yang paling berilmu? Kata Musa, ana. Pertanyaan kan lebih umum, siapa gerangan manusia? Manusia banyak sekali. Barakallahu fikum. Di zaman itu dan zaman sebelumnya dan zaman setelahnya. Seandainya Musa mengatakan dan pertanyaannya siapa gerangan manusia yang paling berilmu dari kalangan Bani Israel, mungkin jawabannya tepat. Bahwa Nabiullah Musa lah orangnya. Cuma karena pertanyaannya siapa yang lebih mengetahui, ini pertanyaannya sangat luas. Maka ketika Nabiullah Musa mengatakan ana, Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya, bal abdi Khadir. Bahkan ada seorang hambaku yang bernama Khadir, huwa a'lamu minka. Dia yang lebih mengetahui, lebih berilmu dari engkau wahai Musa. Maka Nabiullah Musa pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan orang tersebut untuk dijadikan gurunya. Maka diberikanlah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Khadir. Bisa ditengok kembali kisah perjalanan Musa dalam menuntut ilmu kepada Khadir di akhir-akhir surah Al-Kahfi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Inilah suatu keharusan
Barakallahu fikum. Justru seorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak melakukan amal saleh, semakin dia paham, dia mengerti bahwa memuji diri dan mengangkat-angkat serta menyatakan bahwa sudah banyak amalan dia, itu adalah sesuatu yang sangat tidak diperbolehkan. Sekali lagi, semakin orang memahami ilmu, semakin dia mendalaminya, semakin dia beramal, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu pula semakin dia memahami bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Barakallahu fikum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Di sini kalau dikatakan balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Coba perhatikan kepada mereka wahai Rasul. Baik. Bagaimana bisa mereka melakukan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala? Baik. Menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah tidak miliki. Yang orang saja kalau mau disifati dengan sifat itu tidak mau. Barakallahu fikum. Dari orang-orang yang menyifati Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Yahudi menyifati Allah Subhanahu wa taala sifat yang taib, sifat yang merupakan kekurangan. Mereka mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Ini ungkapan tentang kekikiran. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala kikir. Di ayat yang lain mereka mengatakan innallaha faqiru wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu fakir, tidak memiliki apa-apa, dan kamilah yang kaya. Subhanallah. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Kami akan catat apa yang mereka ucapkan itu, apa yang mereka katakan itu, dan kami catat pula bagaimana mereka membunuh para nabi-nabi yang kami utus kepada mereka. La haula wala quwwata illa billah. Maka Allah membalas ucapan mereka, gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan orang-orang Yahudi itulah yang terbelenggu, mereka itulah orang yang paling kikir. Wa lu'inu bima qalu, bahkan mereka dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala karena ucapan-ucapan yang seperti ini. Demikian juga orang-orang Nasara menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Bahkan mereka menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama Bapa, Al-Ab. Subhanallah. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Iftira, mereka melakukan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bihi itsman mubina. Dan cukup itu merupakan dosa yang sangat besar. Dosa yang nyata. Siapapun yang memiliki sifat-sifat ini, maka dialah yang dilaknat, dialah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat buruk. Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladziina kafaru haula'i ahda minal ladziina amanu sabila. Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab, yakni tidakkah engkau perhatikan mereka wahai Rasul? Engkau memandang mereka dengan pandangan keheranan. Bagaimana bisa mereka melakukan ini padahal ada kitab di tangan mereka? Yang semestinya mereka tidak melakukan perbuatan itu.
Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab? Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala? Yu'minuna bil jibti. Subhanallah. Yu'minuna bil jibti, mereka mengimani al-jibt, yakni as-sihr. Barakallahu bikum. Wa tagut, mereka mengimani tagut. Subhanallah, mereka mempercayai syaitan, mempercayai jin, mempercayai sihir dan melakukannya. Bukan percaya tentang keberadaannya, bukan. Karena yang namanya sihir memang ada, yang namanya jin memang ada. Tapi percaya dalam artian mereka terjun melakukannya. Melakukan praktek sihir, dan yang menyihir Rasulullah SAW adalah seorang dari kalangan Yahudi. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Subhanallah. As-saharah, para tukang sihir, mereka percaya. Sehingga ketika terjadi di antara mereka, barakallahu fikum, sengketa, justru mereka mendatangi para dukun. Padahal ada kitab di tengah-tengah mereka yang bisa menghukumi permasalahan-permasalahan yang ada. La haula wa quwwata illa billah. Yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru. Dan mereka lah orang-orang Yahudi yang berkata kepada orang-orang kafir musyrikin maksudnya. Ketika mereka bertanya, yakni orang-orang musyrikin Makkah bertanya kepada tokoh-tokoh Yahudi, mana yang lebih bagus, kami ini atau Muhammad? Baik. Mana yang lebih bagus, kami atau Muhammad? Kami inilah yang memuliakan para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukan umrah, melakukan haji. Kami inilah yang memberi minum para jamaah haji, jamaah umrah. Kamilah yang memuliakan Ka'bah, kamilah yang memakmurkan kota Makkah, dan seterusnya. Mana yang lebih bagus, kami atau Muhammad? Subhanallah. Orang-orang Yahudi pun mengatakan, antum ahda, kalianlah yang lebih mendapat petunjuk dari Muhammad. Padahal pada hakikatnya mereka sangat tahu bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah suatu kebenaran. Dan apa yang ditekuni oleh orang-orang musyrikin adalah kejelekan. Baik. Mereka mengatakan kalian yang lebih bagus jalannya daripada jalannya Muhammad, jalannya orang-orang yang beriman. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ini adalah penipuan. Yang salah dikatakan baik, yang baik dikatakan salah. Baik. Ini beberapa kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan ahlul kitab secara umum. Maka Allah mengatakan tentang mereka, ulaikal ladzina la'anahumullah, karena perbuatan buruk mereka ini. Coba berapa poin nih kesalahan mereka. Pertama, mereka menganggap diri mereka suci. Barakallahu fiik. Yang kedua, menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Berikutnya, mereka mengimani al-jibt, as-sihr, wa tagut. Baik, lebih percaya kepada itu ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kesalahannya adalah mereka menganggap bahwa orang-orang musyrikin lebih lurus jalannya ketimbang orang-orang mukmin.
Dengan kesalahan-kesalahan ini Allah mengatakan ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka inilah yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, karena rusaknya perbuatan mereka ini, jeleknya perbuatan mereka ini. Mereka diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Dan barang siapa yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan pernah mendapati seorang pun penolong untuk mereka. Tidak akan ada yang bisa menolongnya. Ini barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat buruk orang-orang kufar dan orang-orang munafikin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak al-karimah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.